minggu lalu sudah kita bahas tentang masalah transportasi laut, darat, dan udara, ya. Nah, sekarang kita masuk mengenai interpretasi tentang terkait jaringan transportasi, ya. Ada bentuk jaringan jalan, kemudian ada jaringan jalan dan interpretasi terkait dengan jaringan transportasi. Ya. Sebelum kita melanjutkan kegiatan proses pelajaran ini, ya, ada kalanya kita baca doa dulu. Ya, siapa yang mungkin terserah siapa yang mungkin, ya. Siapa yang mungkin baca doa? Ya, kelompok satu. Silakan. Mungkin baca doanya. Baik, untuk hari ini kita membahas tentang masalah siswa-siswi sekalian diharapkan bisa menyebutkan bentuk-bentuk pemanfaatan hasil interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi. Dan yang kedua, siswa-siswi sekalian diharapkan mampu menjabarkan langkah-langkah interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi. Yang ketiga, menganalisis hasil interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait jaringan transportasi. Nah, untuk bisa memahami materi ketika saya jelaskan, langkah baiknya akan saya tampilkan beberapa video, ya, terkait dengan jaringan transportasi, ya. Nah, ketika ini video dimulai, lihat dimaknai, ada nggak pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberikan? Nanti akan kita diskusikan, ya. Baik, kita mulai.
jaringan transportasi ya berdasarkan penginderaan jauh. Nah, arti penginderaan jauh itu sendiri pengambilannya tanpa kontak langsung dengan objeknya, seperti kita menggunakan kamera ya, ataupun secara normalnya mata kita melihat kan tanpa kontak langsung. Nah, ada hasil gambar yang kita lihat. Gitu. Nah, mudah-mudahan ada pertanyaan yang disiapkan oleh masing-masing kelompok ya dengan dalam video yang tadi. Sebelum itu lihat dulu kembali kita akan mengkonsep dulu jaringan transportasi darat, laut dan udara ya. Seperti biasa di pertemuan pertama, tuntas beri tangan seperti ini, seperti biasa ya. Kemudian angkat tangan satu lagi. Nah, jalan seperti ini. Nah, ini merupakan jaringan darat. Sekali lagi. Nah, buat seperti ini. Nah, di bergelombang ini transportasi laut. Buat lagi, sekali lagi. Nah, ini. Buat seperti ini. Nah, itu apa? Transportasi udara. Baik, terima kasih. Situasi sekalian. Nah, kelompok mana yang ingin bertanya ataupun menanggapi tentang video yang sudah kita tampilkan? Silakan. Ada? Oke, silakan. Kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Silakan. Jadi Pak, faktor apa saja yang dapat menimbulkan kesenjangan di area lalu lintas? Kesenjangan di area lalu lintas. Oke. Siapa yang bisa menjawab? Kesenjangan area di lalu lintas. Maka kesenjangan sosialnya, ekonomi suaranya, itu kan terjadi kesenjangan sosial juga. Ada yang berkendara dengan menggunakan sepeda, yang berkendara dengan menggunakan sepeda motor, ada dengan menggunakan mobil. Kesenjangan di lalu lintas itulah terjadi biasanya. Kadang yang sepeda dia jalan di bagian jalan lalu lintas kena di klakson. Nah, itu kan di klakson dengan sepeda motor kan terpilih juga orang menggunakan sepeda kan. Nah, itu merupakan kesenjangan juga. Siapa yang bisa menjawab? Ada? Ada? Kelompok 2, silakan. Ini kelompok 2, kelompok 3. Ada? Yang besar suaranya. Siapa namanya? Regina, ya. Sebenarnya kayak ada pasar gitu di samping jalan kan ada pengobatan juga kemacetan gitu. Ya, itu merupakan dari kesenjangan sosial terhadap lalu lintas. Ada lagi? Sebelum saya mengambil kesimpulan. Ya, silakan. Kelompok 3. Ada? Nggak ada? Oke, pas. Sebut tangan lu untuk yang menjawab dan yang bertanya. Nah, kesenjangan sosial terhadap lalu lintas itu sering terjadi, ya, baik kendaraan sepeda motor dan kendaraan mobil. Di mana kesenjangannya? Nah, ketika hiruk pikuk kendaraan itu terjadi di lalu lintas, ada yang mengalami kesenggolan, ya. Ada becek, ada kendaraan sepeda, mobil melintas. Nah, seharusnya mobil itu berhenti mengerem gasnya sehingga tidak terpencar air di kubangan itu mengarah ke sepeda tersebut. Nah, itu bisa dikatakan kelakuan baik di kendaraan sepeda motor ataupun mobil. Ketertiban itu harus ada. Itu ya. Yang harus kita perhatikan. Artinya, kita naik mobil nih,
yang sampingnya lagi jalan naik sepeda motor, ada kubangan sedikit. Nah itu pun harus kita perhatikan. Dan tidak sembarangan kita memperiksa pun ketika ada kemacetan sedikit, itu tidak sembarangan juga kita memperiksa, soalnya bisa mereka bisa terkejut. Nah itu kelakuan yang baik yang harus kita terapkan di lalu lintas, ya, di badan jalan. Karena bukan kita sendiri yang menggunakannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan satu lagi pertanyaan. Apa? Silakan. Siapa namanya? Boleh. Azwa, ya silakan Azwa. Oke, pertanyaan nomor 1 si Azwa. Ketika mau mendarat mendarat pesawat ketika cuacanya buruk, apa yang dilakukan oleh pilot tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Ada? Oke, saya jawab ya. Nah, dia pilot dengan bagian bandara, dia berkomunikasi dulu. Arahnya mau kemana? Cuaca buruk. Kebiasaannya dia harus berputar-putar dulu, sekitar berapa 20 sampai setengah jam berputar-putar. Ketika ada celah sedikit bagus cuacanya, baru dia bisa mendarat. Tapi dia pilot berkomunikasi dengan pihak bandara tersebut. Nah, makanya ketika cuaca buruk, pesawat itu dia berputar-putar dulu. Karena kalau berlawan itu akan berbentuknya keras ya. Karena sifat awan itu kan ada sifat air ya, ada sifat padat. Ya, ketika berbentur dengan pesawat, goncangannya agak kuat. Nah, makanya putar-putar itu untuk menjaga keselamatan penumpang. Ya. Ada lagi kelompok 3? Apa pertanyaannya? Silakan. Tadi kan dikatakan kalau salah satu cara menghindari kemacetan itu adalah dengan cara pembangunan jalan baru. Ya, pembangunan jalan baru. Apakah ketika banyaknya jalan yang ada di area itu akan ada masalah-masalah yang ditimbulkan akibat banyaknya jalan tadi? Oke, terima kasih. Kelompok 3 bertanya, ketika dibuka badan jalan baru, alasannya karena kemacetan, ya, sehingga dibukanya jalan baru. Ada nggak masalah-masalah yang ditimbulkan, baik kebebasan lahannya, sosial budayanya, ekonominya, ada nggak? Kelompok 2, 3, cuma mengerti bisa? Oke, saya jawab dulu. Karena ini pertanyaan selingan untuk kita masuk ke materi. Ada, pasti ada masalah yang ditimbulkan. Ya, pertama pembebasan jalannya. Kadang ada masyarakat atau warga dia tidak melepaskan dengan harga yang sekian. Artinya tidak di luar pemasaran harga tanahnya, itu menjadi masalah. Walaupun demikian, masyarakat ini harus melepas juga dia, melepas tanah untuk pembangunan badan jalan untuk jalur yang baru. Itu kedua. Ketiga, ketika dibuka badan jalan baru menimbulkan kemacetan lagi tidak? Tentu tidak, mengurangi kemacetan. Selanjutnya, masalah sosial ekonomi. Nah, biasanya kalau sudah dibangun badan jalan baru, toko-toko itu sudah berderetan untuk dibangun juga, dan hidup kehidupan masyarakat pun semakin hidup, perekonomian semakin jalan. Demikian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Aplaus dulu untuk kita semua. Nah, sekarang akan saya jelaskan sedikit materi kita hari ini tentang bagaimana sih pola-pola transportasi yang ada di wilayah kita ataupun wilayah Kabupaten Kota Besar. Seperti apa dan bagaimana? Nah, kita lihat sedikit materinya. Nah, seperti tadi, jaringan transportasi ini merupakan salah satu objek kajian geografi, ya, yang berkaitan dengan wilayah dan yang sangat penting peranannya adalah menunjukkan proses perkembangan suatu wilayah. Artinya ketika jalur transportasi itu
jalan tol. Kemudian antar kabupaten itu jalan nasional. Ya seperti kita lintas ini jalan antar kabupaten disebutkan jalan nasional juga ya. Ada penghubung jalan kecamatan. Nah, penghubungan jalan kecamatan antar kabupaten. Adalah menghubungkan antar satu wilayah dengan wilayah lain. Ya. Nah, selanjutnya menurut Amin tahun 2000 mengatakan berdasarkan tujuannya, ya, waktu, kondisi ekonomi. Nah, berdasarkan tujuan pergerakan. Ini berawal dari rumah yang memiliki tujuan bergerak ke tempat kerja. Kan ada kan? Tujuan pada jalan digunakan apa? Juga kita bisa pergi ke tempat kerja, bisa pergi ke tempat pendidikan, ke tempat belajar, ke tempat sosial dan rekreasi. Semua ini kan sudah kita lakukan semua ini kan? Ada nggak yang pergi dengan jarak yang sedemikian jauh sekitar 31 jam dengan menggunakan jalan kaki? Ada, tapi jarang. Kalau mereka berada di daerah pegunungan daerah hutan, itu menggunakan kaki biasanya. Ini jalan yang sudah disediakan untuk penghubung yang tadi saya katakan, pendidikan, tempat belajar, tempat sosial dan rekreasi. Jalan sudah ada. Nah, kita pergi ke tujuan tersebut, ya kan? Kalian dari kampung kemarin dengan menggunakan apa? Kendaraan, sepeda, mobil. Ada lagi yang kejadian apa yang terjadi di lapangan? Terus sekali ada kejadian apa? Kecelakaan berat, ringan dan sedang. Itu sering kita lihat di lapangan. Nah itu. Nanti ada lagi bagaimana cara mengatasinya, ya. Kemudian berdasarkan waktu. Nah, berdasarkan waktu. Nah, kalau sudah berdasarkan waktu, kalau jaraknya pertama dari Banda Aceh ke Calang dulu hampir 5-6 jam, ya, sampai 7 jam. Nah, sekarang sudah 4 jam ataupun 3 jam setengah. Kenapa demikian? Mempersempit. Artinya jaraknya semakin dekat, waktunya semakin dekat. Karena jalan tadi sudah dibuka dengan bagus, badan jalan lebar, dan pelempang-lempang semua ya. Mereka dari lama ke Tenam, pelempang aja jalannya. Badan jalan besar dari jarak tempuh 7-6 jam, sekarang sudah 3-4 jam dari Banda Aceh ke kemari. Itu memang fasilitas jaringan jalan bagus. Nah, ada sisi negatifnya. Gimana? Nah, kita ini pengendara karena nggak sabar lama kali di dalam mobil ataupun duduk di atas bangku Honda. Nah, kita gunakan kecepatan lebih tinggi kan? Apa yang terjadi? Kecelakaan. Baik jalur transportasi di wilayah Pantai Barat Selatan, Tengah dan Timur sana, itu setiap minggunya, bahkan setiap harinya terjadi kan? Bahkan baru-baru ini di daerah Brunei terjadi kecelakaan. Dan kondisinya seorang mahasiswa universitas, dia bukan di Banda Aceh, orang Sulu yang mau pergi ke Banda Aceh itu dengan menggunakan sepeda, dengan menggunakan Honda. Ya. Naas dia di Gunung Paro itu terjadi kecelakaan, meninggal dengan ditabrak posisi di bawah ban mobil truk. Kondisinya mengenaskan. Nah, saya bilang ini kondisi seperti apa ataupun ini. Nah, siapa yang salah? Bisa saja salah jalannya berjalan sekali ataupun waktu membuat jalannya tidak mempertimbangkan standar kenyamanan berkendara. Bisa saja kesalahan si pengendaranya.
main model sulit-sulit saja, itu bahaya. Nah, ini ada aturan dalam berkendaraan di pada jalan lalu lintas. Nah, hal-hal demikian itu terjadi, ya. Jika menjadi sorotan, jadi pertimbangan kita ketika kita berkendara. Kita lihatlah orang-orang yang sudah digunakan, nah kita lebih hati yang ini. Nah itu untuk membersihkan waktu kalau membuka badan jalan baru. Selanjutnya berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Coba dibaca buku ini. Nah, ini coba gimana berdasarkan kondisi sosial ekonomi? Masyarakat ini saat ekonomi oleh kita pendapatan tinggi menengah dan rendah dan kepemilikan kendaraan tidak memiliki satu kendaraan atau dua kendaraan atau lebih per rumah. Oke, nah itu dia. Berdasarkan kondisi sosial ekonomi juga terpengaruh dia dengan jumlah kendaraan yang ada. Misalkan di seluruh Aceh Jaya ini nggak mungkin ada satu kendaraan Honda, tidak. Bayangkan kalau kita buka satu di bagian jalan, itu apa yang terjadi akan terjadi ke kita. Nah, makanya umur SMP itu dilarang menggunakan Honda ketika bepergian, apalagi pergi ke sekolah. Itu sangat membahayakan karena masa-masanya SMP SMA itu sangat panasnya dia kan, sehingga banyak terjadi kecelakaan. Nah itu. Selanjutnya, nah sistem jaringannya, ya pengelompokan jalan menurut sistemnya. Ada sistem jaringan jalan primer. Nah, bagaimana bentuk jaringan jalan primer? Sistem jaringan jalan yang primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan suatu simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan. Nah ini khusus jalan primer, jalan mengangkut barang-barang logistik ataupun barang-barang kebutuhan masyarakat secara luas, dan dia menggunakan dengan jalan primer. Jadi bus-bus besar itu kan dengan membawa barang-barang penuh. Nah ini dia menggunakan sistem jaringan jalan primer. Ada lagi sistem jaringan jalan sekunder. Coba dibaca apa sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Ya, itu dia. Dia cuma di wilayah kawasan perkotaan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa. Nah itu barang-barang yang sudah barang-barang mobil besar itu dia dipindahkan dulu ke mobil yang lebih kecil untuk didistribusikan ke toko ataupun pembesarnya masing-masing. Tidak semata-mata mobil besar itu dia berkeliling di pusat perkotaan, itu dilarang karena sudah ada transit pemberhentian mobil besar untuk memuat barang ke mobil kecil. Dia nggak bisa berputar-putar di wilayah perkotaan, itu melanggar aturan. Nah kemudian pengelompokan jalan menurut fungsinya. Nah coba di ini dibaca siapa kelompok ini, silakan. Si yang kamu siapa namanya? Ya, silakan. Berdasarkan fungsinya apa? Dalam menurut fungsinya menurut undang-undang coba dibaca. Melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan lewatan dan juga jarak tempuh jarak berjalan. Oke. Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara benar. Nah ini bisa dikatakan jalan tol, jalan penghubung antar kabupaten ke kabupaten seperti daripada Aceh ke Lampung. Ini kan kecepatannya tinggi sekali.
Tapi tetap kita fokus berkendara, ya, hati-hati, itu kuncinya, sehingga tidak terjadi yang apa yang kita inginkan. Jumlah jalan masuk itu dibatasi secara berdaya guna. Nah, ini menurut fungsi jalan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 8. Nah, setelah ini dilanggar, itu melanggar undang-undang. Nah, itu dia, ya. Ada lagi jalan kolektor, ya, jalan kolektor. Kemudian jalan lokal. Jalan lokal mana? Jalan lokal. Perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan kerja, jembatan, ya kan? Kan jalannya dekat. Kemudian kecepatan rata-rata rendah, tidak ada anak-anak udah dewasa dan sebagainya, membahayakan. Ya. Nah, itu ada beberapa hal yang sudah kita simak bersama-sama, sudah kita lihat, artinya mudah-mudahan sudah dipahami, ya. Ada bentuk jalannya, jalan transportasi seperti apa, kalau daerah perkotaan jenis mobil kendaraannya seperti apa, kalau antar kabupaten kota itu jenis kendaraannya seperti apa, dan kecepatan rata-ratanya berapa. Itu saya rasa sudah paham semua, ya, saya jelaskan tadi. Tapi di sini yang ditanyakan, kalau tidak ada materi yang perlu dilihat kembali untuk menguatkan materi betul-betul dan jaringan jalan transportasi ini. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Siapa namanya? Ya, yang keras itu suaranya. Apa saja peran dan dinas sistem transportasi terhadap perpindahan barang dan jasa? Apa saja Peran jaringan sistem transportasi. Apa saja peran jaringan jalan transportasi? Perannya, ya. Terhadap perpindahan barang dan jasa. Apa saja peran transportasi terhadap perpindahan barang dan jasa? Siapa yang mungkin menjawabnya? Ada? Bang Ram bisa jawab? Ada? Ini kelompok 3. Transportasi laut kelompok 3. Ada? 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 Nah, perannya, ya, yang pertama terhadap barang dan jasa, apa namanya? Dia bisa mengembangkan, ya, perekonomian, baik di perekonomian masyarakat, karena ada pengembangan barang dan jasa tidak langsung dari produksi dia pindahkan ke provinsi atau kabupaten masing-masing, kabupaten mana saja yang dituju. Nah, itu merupakan peran pengembangan semata-mata untuk kehidupan perekonomian masyarakat. Itu dia peran daripada jasa barang dan jasa dan barang semata-mata untuk pengembangan perekonomian masyarakat. Ya. Ada lain? Kalau tidak ada lagi sedikit materi yang ingin saya berikan. Ada? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, bukan materi tetapi lembar kerja peserta didik. Ya, itu dia. Lembar kerja peserta didik. Coba diperhatikan. Oh ya, saya bagikan dulu, ya, LKPD-nya masing-masing kelompok. Ini. Ini. Itu di antaranya. Nah, LKPD-nya berisikan, ya. Nah, itu nanti diisi kelompok anggotanya, ya, kelas dan hari tanggal. Nah, di sini titik fokus kita, ya, peta jaringan transportasi Aceh. Nah, ini ada jaringan transportasinya, ada simbolnya, simbol kalau garis warna kuning itu lintas nasional, kalau garis merah lintas provinsi, kalau agak kekuningan lintas Midway, ya.
lambang itu pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan bandara. Nah, ada satu gambar lagi. Ini rumah penduduk dengan ada garis merah dan garis oranye. Ini merupakan jaringan jalan transportasi di pedesaan. Dan ada lagi ini seperti sungai. Nah, bagaimana sistem jaringan jalannya? Ya, baik, di situ ada pertanyaannya. Nah, kelompok 1 mewakili kelompok 1. Ini kelompok 1, kelompok transportasi darat. Ingat, coba kamu kemukakan kendala apa saja dalam perencanaan pengembangan jalur transportasi. Itu kelompok 1, ya. Nah, ini kendala itu ada gambar kemacetan jalan, kemudian ya dua-duanya kemacetan jalan di Banda Aceh, Jalan Balik Medan, kemudian kota Banda Aceh. Itu ya. Nah, ini gambar untuk kelompok 2. Kelompok 2, perhatikan gambar di atas. Gambar ini ya. Perhatikan gambar di atas. Coba dianalisa. Bagaimana pendapat kelompok 2 tentang kemacetan di kota-kota besar yang ada di Aceh? Bagaimana solusi mengatasi kemacetan tersebut? Nah, ini masalah kemacetan kan? Nah, sudah ada gambarnya. Kemudian kelompok 3. Nah, kelompok 3 sudah ada gambar kecelakaan. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba dianalisa bagaimana pendapat kelompok 3 tentang daerah wilayah pantai barat selatan, wilayah tengah, dan wilayah timur Aceh yang rawan kecelakaan. Bagaimana solusi untuk mengatasi kecelakaan tersebut? Itu ada 3 gambar, ya, jalan lintas Lamno Kabupaten Jaya, penghubung Aceh Barat, kemudian jalan lintas Aceh Timur, itu ada juga kecelakaan salah satunya, dan Aceh Tengah. Itu ada 3 gambar di ruas jalan Pantai Barat Selatan, Tengah, dan Timur. Nah, coba dikerjakan masing-masing kelompok, didiskusikan ya apa saja solusi dan bagaimana, dikerjakan sama-sama, didiskusikan. Saya beri waktu sekitar 5 sampai 20 menit untuk dikerjakan. Silakan. Pak, ini di sini. Ya, nggak apa, nanti diisi aja. Nah, ini berarti kelompok 1 nggak ada kamarnya. Cuma apa di situ ya? Kelompok 2. Itu gambar kelompok 2. Coba. Jalannya gimana? Perjalanan dalam pengembangan transportasi. Atau di daerah pegunungan, daerah dataran rendah, ataupun daerah penghubungan antar kecamatan, kabupaten, desa. Ya. Nah, ini pertanyaannya apa? Lanjut ya. Ya, nomor 2, kelompok darat, udara, dan laut. Ya, lihat. Ini apa namanya? Bisa tambah-tambah berarti ya.
kemacetan. Ya, kemacetan berpengaruh terhadap pertama pedagang kaki lima, kemudian toko-toko yang dibangun di samping jalan. Itu harus ada tempat parkirnya sekitar 2-3 meter ya, tempat parkirnya. Artinya tidak bisa dibuat toko. Kemudian luas pengguna jalannya. Misalkan kalau di satu rumah itu ada 5 orang langsung keluar semua dengan menggunakan kendaraan. Nah, keefektifan dalam penggunaan kendaraan itu harus ada. Ada 5 mobil atau 5 sepeda motor, semuanya dikeluarkan, macet juga kan? Nah, tidak. Ada 5 satu dipakai penggunaan khususan. Bahkan kota-kota besar seperti Jakarta, penggunaan kendaraan sepeda motor dan mobil itu dibatasi. Sudah sistem ganjil genap, ya kan? Yang menggunakan pergi ke kantor itu menggunakan transportasi umum, kan? Itu kebijakan Gubernur DKI Jakarta. Kalau kita belum bisa terapkan seperti itu, karena kemacetannya itu masih bisa diatasi, ya. Bisa diarahkan itu ke toko-toko yang sedang bekerja. Komposisi dua-duanya boleh. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, kelompok mana dulu yang mempresentasikan hasil kerjanya? Ada? Kelompok 1 transportasi darat, laut, yang mana? Siapa dulu yang mau mempresentasikan? Baik, kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 1. Yang lain menyimak. Apakah ada tanggapan, solusi dan pertanyaan selanjutnya? Coba didengar sama-sama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok transportasi darat, anggota kelompok ada Sabila, Baratulah, Rusina, Syarwana, Barat Maulina, Rifiki, dan Ulfa Maulisa. Suaranya. Jadi soalnya itu ada coba kamu mengembangkan dalam perencanaan pengembangan jalur transportasi. Jadi kendala dalam perencanaan pengembangan jalur transportasi berupa keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Itu yang kedua ada kurangnya sumber daya manusia atau SDM. Kemudian adanya perubahan lokasi akibat perubahan administrasi wilayah. Serta terakhir itu ada kurangnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Oke, sudah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi? Ada? 1, 2, 3. Ya. Sebenarnya dalam pengembangan jaringan transportasi itu, yang pertama kurangnya anggaran APBN.
lagi marah-marahnya dibangun jalan tol, ya, jalan tol antar provinsi, tetapi beda lagi dengan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia pun berpengaruh juga dalam perkembangan jaringan transportasi. Baik, kelompok selanjutnya, silakan. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok yang mempresentasikan lagi? 3 ya, silakan nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ini mempresentasikan sebagai kelompok kami. Saya Makhluk Pujana, nama saya Fitriani, Pujana dan Sedana dari Sumatera. Coba dianalisa bagaimana pendapat tentang daerah wilayah Pantai Barat Selatan, wilayah Tengah Aceh dan wilayah Timur Aceh rawan kecelakaan. Bagaimana solusi mengatasi kecelakaan tersebut? Jadi jawabnya, ruas jalan yang dioperasikan untuk umum harus layak fungsi, di mana kondisi suatu ruas jalan tersebut memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan infrastruktur jalan yang aman, nyaman dan berkeselamatan bagi penggunanya, juga untuk mengurangi luka berat dan kematian akibat kecelakaan. Ruas jalan ini juga merupakan jalan lintas Sumatera yang berfungsi sebagai poros utama menghubungkan antar pusat kegiatan dan mempunyai tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi serta tingkat kecelakaan yang terjadi juga tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi responden, yaitu penyelenggara jalan, penyelenggara lalu lintas dan penyelenggara angkutan, tentang pentingnya layak fungsi jalan dan untuk mengetahui serta bagian persyaratan teknis kelaikan fungsi jalan yang paling utama dipenuhi atau diprioritaskan. Selain itu, responden pada penelitian ini berjumlah 9 orang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam hal uji layak fungsi jalan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor utama dalam penentuan layak fungsi jalan adalah kondisi jalan yang berkeselamatan, sedangkan syarat teknis layak fungsi jalan pemilihan responden yang paling utama dipenuhi atau diprioritaskan untuk ditetapkan pada ruas jalan atas kota. Ya. Oke, baik, masih tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Nah, untuk menghindari kecelakaan ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ruas jalan transportasinya itu dalam pembicaranya harus nyaman dan aman untuk si pengendara. Kemudian ada rambu-rambu lalu lintas seperti di tikungan-tikungan. Di tikungan itu kan ada seperti cermin ya, cermin cembung itu untuk melihat kendaraan yang di depannya ada nggak. Nah itu diperlukan di tikungan-tikungan di ruas jalan di daerah pegunungan itu. Dan ditaruh lagi pembatas busi di daerah pegunungan sehingga ketika mobil kadang-kadang terjadi kecelakaan ataupun masuk jurang itu pembatas tebingnya tidak ada ya. Nah itu sangat diperlukan di daerah tebing-tebing dan ataupun daerah pegunungan sehingga jangan terjadi kecelakaan remblong mobil terjun ke jurang, itu membahayakan. Itu sering kita lihat di media-media maupun di media massa. Nah sebenarnya kelompok terakhir kelompok iya untuk dengan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 transportasi udara ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota kelompoknya saya Litina Muida, Samila Najatun Hafifah, Asia Windasa. Pertanyaannya, coba dianalisa bagaimana pendapat kelompok 2 tentang kemacetan di kota-kota besar yang ada di Aceh. Bagaimana solusi mengatasi kemacetan tersebut?
Jawabannya, dapat disimpulkan kemacetan lalu lintas dapat menimbulkan dampak-dampak negatif, antara lain kerugian waktu karena kecepatan yang rendah, pemborosan energi, kelausan kendaraan lebih tinggi karena waktu yang lebih lama untuk jarak yang pendek, radiator yang tidak berfungsi dengan baik dan penggunaan rem yang lebih sering, meningkatkan polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi lebih tinggi dan mesin tidak beroperasi pada kondisi optimal. Yang kelima, meningkatkan stres pengguna jalan, mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Memang ada banyak solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kemacetan, antara lain memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas sepanjang hari itu memungkinkan, merubah sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah, mengurangi konflik di persimpangan melalui pembatasan arus tertentu. Biasanya yang paling dominan membatasi arus belok kanan. Saya kiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tiga yang sudah menyaksikan hasil diskusinya, kerjasamanya. Baik, tepuk tangan dulu untuk hari ini lurus dan baik, Menteri. Ya. Nah, untuk akhir dari pembelajaran kita pada materi tentang bentuk-bentuk jaringan jalan, bentuk-bentuk langkah-langkah transportasi terkait jaringan transportasi, saya akan memberikan soal, ya, sejauh mana kalian sudah memahami materi yang sudah kita lihat videonya, yang sudah saya jelaskan, yang sudah dipresentasikan, ya. Saya akan berikan soal, seharusnya soal ini soal perorangan, tapi untuk menghemat waktu kita berkelompok saja, ya. Walaupun nanti nilainya sama antara kelompok satu, ada kaitannya berarti nilainya sama walaupun banyak-banyak sedikit lah, ya. Tergantung keaktifannya dalam berdiskusi. Gitu. Baik, untuk soal evaluasi kita hari ini, ya. Ini langsung saya nilai. Nah, soalnya dalam bentuk isi, bukan choice, ya. Yang tanda merah itu merupakan soalnya yang sudah saya berikan. Kalau mengerjakan sekitar 2 menit ataupun 1 menit, 2 menit setengah lah, ya, untuk mengerjakannya. Nah, itu yang pertama, itu menganalisis klasifikasi jalan menurut fungsinya. Coba dijawab. Kemudian mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi kemacetan. Oke, kerjakan sekarang. Silakan. 2 menit, baik, langsung ke ini. Paling nanti saya mau pilih kelompok aja, ya, untuk menerima mau pilih kelompok aja, kelompok terserah nanti siapa, ya, yang duluan dapat kelompoknya. Nah, oke. Dalam pembahasan soalnya tadi, kan, ini akan perlu sulit. Oke, baik. Silakan kelompok mana dulu yang ingin menjawab dengan nomor 1. Tanya nomor 1 aja. Silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya, menganalisis klasifikasi jalan menurut fungsinya. Jadi, klasifikasi jalan menurut fungsi.
kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak terbatasi. Yang keempat itu ada jalan lingkungan. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, sudah bagus jawabannya ya, sesuai dengan pertanyaannya. Ada yang ingin menjawab di soal nomor 2, faktor yang mempengaruhi kemacetan, menurut siapa? Oke, ngapa? Mau pilih aja, biar pokok ini. Ya, pilih. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjawab pertanyaan dari soalan nomor 2, mengidentifikasikan faktor dan mempengaruhi kemacetan. Jadi pembagiannya itu ada 5 faktor. Yang pertama, tipe lingkungan jalan. Yang kedua, tipe layanan jalan. Yang ketiga, volume lalu lintas. Yang keempat, kapasitas jalan. Dan yang kelima, hambatan sampingan. Sekian dari jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya dengar jawabannya ya. Kelompok 3 ini sudah saya klasifikasikan dari jawaban dari kerjasamanya. Saya kasih nilai evaluasi saya itu 85. Betul kan? Ya. Kelompok 2 ini sudah saya lihat tidak ada pengembangan kejelasannya. Saya kasih nilai rata-rata 82. Betul kan? Kelompok 3 saya berikan nilainya 84 ya. Jadi kesimpulan dari pembahasan hari ini, materi kita hari ini adalah bahwa untuk mengembangkan jaringan transportasi itu diperlukan anggaran biayanya, kemudian kenyamanan berkendara itu perlu, dan perkembangan ekonomi masyarakat yang penting dalam menghubungkan antar kabupaten, antar kecamatan, antar provinsi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Itu yang sangat diperlukan. Demikian ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, ya silakan. Gimana? Apakah antara transportasi darat, laut, dan udara itu memiliki hubungan atau keterkaitan masing-masing? Oke. Baik, itu pertanyaannya. Pertanyaan itu nanti akan kita jawab di pertemuan selanjutnya, ya, karena